Indonesia, tanah air tercinta. Di sini ku hidup berkarya. Raju damai, ragam suku agama. Surga kecil yang menjadi nyata. Pesona indah alam Nusantara, anugerah Tuhan Sang Pencipta. Pulau, gunung, lautan dan hutan rimba, diberkatilah bumi persada. Satukan, majukan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oh jagalah, amalkan Pancasila. Indonesia jayalah selamanya. Kobarkanlah semangat kerja, berikanlah seluruh jiwa raga. Hiduplah dalam suka bersama, wujud indah Bhinneka Tunggal Ika. Makmurkan, adilkan Indonesia, dari Nyanggas sampai Pulau Rote. Oh banggakan nama besar bangsa Indonesia, harulah di dunia. Satukan, majukan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oh jagalah, amalkan Pancasila. Indonesia jayalah selamanya. Indonesia harumlah di dunia. Indonesia jayalah selamanya. ...76 tahun Indonesia merdeka. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kami hadir menyampaikan Suara Nusantara edisi 116. Rangkuman berita aktual dari berbagai penjuru tanah air yang tergabung dalam Asosiasi LPPL Radio dan TV Indonesia, diproduksi oleh LPPL Radio Abirawa FM Batang. Informasi yang pertama dari Radio RH Gorontalo. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie membuka sosialisasi pengoptimalan vaksinasi bagi anak usia 12-17 tahun sebagai salah satu upaya dalam penyiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Provinsi Gorontalo. Info selengkapnya dilaporkan Vivi Alida.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan bantuan bagi 30 prajurit Brigade Infanteri atau Brigif 22 Otamanasa di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara pada Senin 9 Agustus 2021. Mereka saat ini sedang menjalani karantina terpusat di fasilitas milik Dinas Kesehatan Pemkab Garut yang tidak jauh dari lokasi Mako. Bantuan yang diserahkan berupa 150 rapid antigen, masker 20 kotak, vitamin C 96 kotak. Ada juga zinc tablet 25 kotak, obat batuk sirup 25 botol, dan obat batuk tablet 10 kotak. Mantan Bupati Gorontalo Utara itu berharap agar personil yang karantina segera pulih dan kembali ke kesatuannya. Rusli juga mengingatkan bahwa upaya melawan pandemi COVID-19 hanya bisa dilakukan secara bersama-sama dan kompak. Ia menyadari seorang gubernur tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan wali kota, bupati, forkopimda hingga di tingkat kecamatan dan desa, termasuk kepatuhan dan kepedulian masyarakat. Jadi jangan cemas. Alhamdulillah kami bisa menyisihkan sedikit obat-obatan untuk brigif dan batalion. Itu rapid test antigen 150 kit, masker juga 20 dos, box vitamin C, zinc tablet, obat batuk sirup, obat batuk tablet. Semoga dapat meringankan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, terutama vaksin Pak dan brigif. Tolong jadwalkan kapan kita transit ini kita vaksin 100%, termasuk ibu-ibunya. Sementara itu, Komandan Brigif 22 Letkol Infanteri Made Sandi Agusto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Gubernur Rusli kepada kesatuan dan personilnya. Ia juga memohon maaf belum bisa bersilaturahim karena lebih banyak berada di Batalion 711 Raksatama Palu mempersiapkan latihan pratugas Satgas ke Papua. Letkol Infanteri Made menjelaskan 30 prajuritnya yang terpapar COVID-19 terdiri dari 21 anggota Brigif 22 OM, 6 prajurit Batalion Infanteri 711 Raksatama Palu, dan 3 orang dari Batalion 715 Matuliato. Pihaknya terus memantau anggota yang saat ini sedang isolasi terpusat. Secara umum semuanya dalam kondisi sehat dan tidak bergejala. Hasil swab PCR sedang ditunggu untuk memastikan apakah 30 personel tersebut sudah bisa kembali ke kesatuan masing-masing. Gorontalo, NKRI, harga mati. NKRI, harga mati. Informasi selanjutnya dari Radio Suara Muara Enim. Jadi host webinar nasional Radio Suara Muara Enim siap dukung program UMKM di Indonesia. Reporter Andre Taulana melaporkan untuk Suara Nusantara edisi 116. Jadi host webinar nasional, Radio Suara Muara Enim siap dukung program UMKM di Indonesia. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Muara Enim menjadi host dalam webinar nasional yang bertajuk Peranan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di dalam menghadapi pandemi guna pemulihan ekonomi masyarakat serta peran radio dalam mendukung program UMKM di Indonesia. Acara yang berlangsung di Studio 1 Suara Muara Enim Radio Rabu pagi 11 Agustus 2021 yang dipandu oleh host dan presenter announcer LPPR Radio Suara Muara Enim, Andre Taulana, bersama moderator Dr. Andes Helen Marawis atau yang akrab dipanggil dengan Bang Hens, yang merupakan Biro Humas Asosiasi LPPR Radio dan TV Indonesia, dengan narasumber Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Ekowati Retnaningsih, Gubernur Gorontalo Haji Rusli Habibie, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Ditjen IKP Kementerian Kominfo RI Septriana Tangkari, Ketua Asosiasi
Asosiasi LPPL Radio dan TV Indonesia, Erwin Ibrahim, dan diikuti oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia, pengurus Asosiasi LPPL, para direktur LPPL Radio dan TV, termasuk juga para pelaku UMKM setanah air. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo Muara Enim Ardian Arifanardi mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia yang telah mempercayakan Radio Suara Muara Enim sebagai host ataupun pelaksana webinar nasional, dan juga tak lupa memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber yang sangat luar biasa yang rela meluangkan waktunya. Sementara itu, Ketua Asosiasi LPPL Radio dan TV Indonesia, Erwin Ibrahim, saat membuka acara mengatakan pihaknya sengaja mengangkat tema tersebut karena dirinya memahami bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak rekan-rekan UMKM baik di Indonesia ataupun di negara-negara Asia Tenggara, bahkan negara-negara di seluruh dunia juga mengalami resesi ekonomi. Semoga dengan sharing ilmu dan pengalaman yang diberikan oleh para narasumber hebat ini, kita dapat menemukan langkah-langkah dan juga strategi dalam mendukung program UMKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan di dalam menghadapi pandemi guna pemulihan ekonomi masyarakat melalui LPPL Radio dan Televisi yang bermanfaat bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya tanpa harus bertatap muka. Andre Taulana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Anda masih mengikuti Suara Nusantara edisi 116 produksi LPPL Radio Abirawa FM Batang. Informasi selanjutnya dari RPK Siak 92 FM. PT Pertamina Persero melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Rokan telah resmi menjadi operator yang akan mengelola wilayah kerja Blok Rokan. LPPL Radio RPK Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau melaporkan untuk Suara Nusantara. Sejak ditetapkan tanggal 8 Agustus 2021 waktu dini hari, seremoni alih kelola wilayah kerja Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia kepada PT Pertamina Hulu Rokan resmi dilakukan secara virtual yang ikut disaksikan oleh Bupati Siak Alferdi beserta unsur Forkopimda di lingkup Pemkab Siak. Melalui kesempatan tersebut, Direktur PT Pertamina Persero, Nike Widiawati, mengatakan momen ini merupakan kebanggaan bagi PT Pertamina yang telah dipercaya untuk mengelola Blok Rokan. Tentunya dengan adanya alih kelola ini diharapkan dapat menunjang pertahanan ekonomi nasional dan PT Pertamina berkomitmen akan melaksanakan kelola Blok Rokan dengan optimal. Ini merupakan momen yang sangat bersejarah untuk kita semua. Momen kebanggaan untuk kita semua, di mana Blok Rokan hari ini akan resmi dikelola oleh Pertamina yang tentunya ini akan menunjang ketahanan energi nasional. Bapak, Ibu yang kami hormati, pada bulan Mei 2019 yang lalu, pemerintah telah memberikan amanah kepada Pertamina untuk mengelola Blok Rokan. Blok yang berkontribusi 24% dari produksi migas nasional. Pertamina berkomitmen akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Pengelolaan Blok Rokan Pertamina sebagai perusahaan BUMN tentu akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi negara, baik dari sisi pengelolaan maupun dari sisi penyelenggaraan negara, sekaligus memperkuat posisi Pertamina. Untuk itu, Dwi Sucipto mengapresiasi kepada pihak CPI yang telah mengelola Blok Rokan dengan capaian dan kinerja yang baik terutama dalam operasional produksi minyak di Indonesia, khususnya pada 7 wilayah kerja di Riau dan ada 7 kabupaten, yakni Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Siak. Alhamdulillah dalam uji bagi Allah SWT atas nikmat, kesempatan dan lindungannya pada hari ini, pada malam ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan serah terima alih kelola wilayah kerja Rokan. Wilayah kerja yang sangat penting bagi Indonesia yang telah banyak memberikan kontribusi bagi tidak hanya bagi capaian produksi migas nasional, namun juga kontribusi dalam perekonomian di Indonesia khususnya di wilayah Riau. Untuk itu pada kesempatan ini kami atas nama seluruh jajaran SK Migas, manajemen SK Migas khususnya, dan industri hulu migas ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas ucapan terima kasih atas kerjasama dan kontribusi seluruh jajaran CPI yang telah mengelola
Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Bupati Siak Alfedi memberikan ucapan selamat dan sukses atas alih kelolanya Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia kepada PT Pertamina Hulu Rokan, dengan harapan proses transisi ini berjalan dengan baik, sukses, aman, dan lancar. Dari LPPL Radio RPK Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mengabarkan untuk Suara Nusantara. Informasi selanjutnya, tim penggerak PKK Kalimantan Selatan mensosialisasikan gerakan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana ke kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Reporter Al-Munawaroh melaporkan dari Tabalong untuk Suara Nusantara. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Sapriati Saprija, bersama anggotanya menyambangi Tabalong pada 6 Agustus 2021. Kunjungan ini dalam rangka mensosialisasikan gerakan keluarga sehat, tanggap dan tangguh bencana TPPKK Kalsel. Dalam gerakan keluarga sehat, tanggap dan tangguh bencana ini, tim penggerak PKK Kalsel turut menyerahkan bantuan berupa masker dan puluhan paket sembako. Bantuan ditujukan bagi lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat tidak mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Kabupaten kota yang ke-10 yang kami kunjungi dalam rangkaian gerakan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana. Jadi, Ibu Ketua, mohon izin saya sampaikan juga ibu-ibu sekalian bahwa saya di sini kapasitas saya kalau saya berbicara tentang keluarga sehat tanggap tangguh bencana adalah saya sebagai Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan, yaitu Ketua Bidang 4 Tim Penggerak PKK Pusat. Sekaligus saat ini kebetulan dipercaya untuk menjadi Ketua PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi. Kita sudah mengadakan gerakan launching dan sosialisasi gerakan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana dari Mahligai, dari Provinsi Kalimantan Selatan untuk seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah kita Kalsel menjadi tempat untuk dilaunchingkannya gerakan ini. Kebetulan karena memang saya ada di sini, jadi merupakan gerakan sinergitas antara pusat dan daerah. Kunjungan tim penggerak PKK Kalsel ini disambut positif tim penggerak PKK Tabalong. Ketua tim penggerak PKK Tabalong, Syarifah Syifa menjelaskan, pihaknya akan berkomitmen menyalurkan bantuan sesuai arahan TPPKK Kalsel. Kami menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan beserta rombongan yang hadir di Kabupaten Tabalong, buminya Selapak Awan. Alhamdulillah kegiatan gerakan keluarga sehat, tanggap dan tangguh bencana. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini bisa mempererat tali silaturahmi. Seperti kita ketahui, jumlah kasus COVID-19 mengalami kenaikan dalam 1 bulan terakhir ini, khususnya di Kalimantan Selatan, daerah-daerah juga khususnya di Kabupaten Tabalong. Total bantuan yang diserahkan kali ini sebanyak 25 paket sembako serta 1.000 lembar masker dan beras. Al-Munawarah TV Tabalong melaporkan. Informasi berikutnya dari LPPL Rewako FM. Pemerintah Kabupaten Goa mulai melakukan vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan di lingkup Kabupaten Goa. Reporter Tim News Radio Rewako, Provinsi Sulawesi Selatan, melaporkan untuk Suara Nusantara. Pemerintah Kabupaten Goa mulai melakukan vaksinasi booster atau dosis ketiga untuk para tenaga kesehatan atau nakes di Rumah Sakit Umum Daerah RSUDC Yusuf Kabupaten Goa, Senin 9 Agustus 2021. Bupati Goa menjelaskan bahwa pemberian vaksin ketiga ini untuk meningkatkan antibodi para nakes di Kabupaten Goa. Pemberian vaksin ini akan dilakukan secara bertahap, yaitu para nakes dengan terlebih dahulu diberikan kepada tenaga kesehatan di wilayah dataran rendah. Lanjut Adnan, nakes kecamatan-kecamatan yang ada di dataran rendah ini diprioritaskan karena merupakan daerah dengan tingkat kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Olehnya itu, ia berharap dengan vaksinasi ketiga ini, para nakes akan lebih terlindungi dari penularan COVID-19. Ya, hari ini kita mulai melakukan vaksin ketiga booster untuk para tenaga kesehatan kita. Meskipun jumlahnya tenaga kesehatan kita 2.000 lebih, kita baru mendapatkan dosis sekitar 1.316.
kita mendapatkan dosis hari ini 1.316 dari 2.000 lebih yang akan dilakukan vaksin. Oleh karena itu kita juga melakukannya secara bertahap. Ini kita mulai dari Rumah Sakit Syekh Yusuf dulu bersama dengan seluruh puskesmas terdekat. Kalau sudah ada tambahan dosis lagi baru kita menjangkau kepada seluruh nakes-nakes kita yang ada di puskesmas-puskesmas dataran tinggi. Bupati Adnan berharap ke depan ketersediaan stok vaksin COVID-19 tetap terjaga di wilayah Kabupaten Goa, sehingga kegiatan vaksinasi di Kabupaten Goa juga tetap berjalan dengan baik. Tim News LPPL Radio Rewako 100,4 FM Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan untuk Suara Nusantara. Informasi selanjutnya dari Irama FM. Bupati dan pimpinan DPRD sepakati Raperda RPJMD Kabupaten Purworejo 2021 hingga 2026. Reporter Dani Damara melaporkan untuk Suara Nusantara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Purworejo menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Purworejo tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Purworejo tahun 2021-2026 dan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS Purworejo tahun anggaran 2021. Acara yang dipusatkan di ruang rapat paripurna gedung DPRD Purworejo pada Senin 9 Agustus 2021 dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD, Bupati Purworejo Agus Bastian, Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti, Sekretaris Daerah Said Ramadan dan jajaran eksekutif lainnya. Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati dan pimpinan DPRD menandatangani nota kesepemahaman bersama perihal Raperda RPJMD Purworejo 2021-2026 serta rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS Purworejo tahun anggaran 2021. Disampaikan Bupati, pembahasan yang dilakukan telah memperoleh hasil dalam menyepakati visi, misi, tujuan, sasaran, program daerah, kerangka pendanaan dan program perangkat daerah yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam RPJMD Purworejo tahun 2021-2026. Dokumen yang disepakati berupa rancangan peraturan daerah Purworejo tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Purworejo tahun 2021-2026 yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menyepakati visi, misi, tujuan, sasaran, program daerah, kerangka pendanaan dan program perangkat daerah yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026. Atas hasil pembahasan tersebut, kami dapat menerima dan agar ditindaklanjuti dalam bentuk nota kesepakatan bersama. Selanjutnya, hasil evaluasi akan disampaikan kembali ke DPRD Purworejo untuk dilakukan penyesuaian dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Setelah melaksanakan pembahasan atas materi rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2021, maka Badan Anggaran DPRD Purworejo dapat menerima rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2021 beserta perubahannya dan selanjutnya untuk disepakati menjadi nota kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan daerah. Saya Dani Damara dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Anda masih mengikuti Suara Nusantara edisi 116 produksi LPPL Radio Abirawa FM Batang. Informasi selanjutnya dari Radio In FM Kebumen. Bupati Kebumen mengikuti peresmian peluncuran sistem online single submission atau OSS berbasis resiko oleh Presiden Joko Widodo. Reporter Tim Liputan Ratih TV melaporkan untuk Suara Nusantara. Senin 9 Agustus 2021, melalui video conference Bupati Kebumen Arif Sugianto didampingi Asisten 2 Nugroho Triwaluyo, Kepala DPM PTSP Slamet Mustolkah, dan pimpinan OPD terkait lainnya mengikuti peresmian peluncuran sistem online single submission OSS berbasis risiko oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari ruang kerja Bupati Gedung F Kompleks Setda Kabupaten Kebumen. Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan bahwa dengan sistem OSS ini, para pengusaha mikro, kecil, menengah maupun pengusaha besar dapat mengajukan permohonan izin usaha secara online. OSS merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan. Pasalnya, sistem ini menggunakan layanan berbasis online yang terintegrasi terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko, sehingga nantinya jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat resikonya.
Sementara itu, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa sistem OSS berbasis resiko akan membuat proses perizinan kemudahan berusaha semakin cepat bagi pengusaha sehingga diharapkan bisa berdampak positif terhadap realisasi investasi ke depan dan membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik. OSS berbasis risiko merupakan implementasi peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko Kementerian Investasi BKPM yang merupakan aturan turunan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Seusai video konferensi yang diikuti oleh pimpinan daerah seluruh Indonesia itu, Bupati Kebumen mengapresiasi sistem OSS ini dan berharap para pelaku usaha bisa memanfaatkan fasilitas ini sehingga apabila ada hal yang membutuhkan kelegalitasan usahanya sudah siap. Ya, tadi Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan program PPS. Tentunya ini menjadi kabar baru, kabar baik, udara segar untuk para pengusaha, khususnya para pengusaha milenial ini sekarang diberikan kemudahan dalam berusaha. Jadi perizinan itu tidak harus datang ketemu bupati, tidak usah datang ketemu kepala dinas, tidak usah. Jadi bisa dari rumah menggunakan IT. Nanti kekurangannya apa juga tinggal dilengkapi. Jadi hal-hal lain bisa lebih mudah. Jadi dengan adanya OSS ini tentunya ke depan dari sisi daripada kreativitas masyarakat dalam berusaha ini sangat penting, dan kemudian masyarakat usaha itu sekarang jangan tanpa surat, harus ada surat. Jadi ketika kemarin kita memberikan bantuan itu yang mudah untuk ada suratnya, kalau tidak ya akan sulit. Jadi jangan kita mulai membiasakan jadi bersurat, membangun rumah harus ada IMB-nya, jangan nanti bangun rumah sudah jadi bikin IMB ketika mau pinjam bank, kan sekarang seperti itu. Padahal ini sangat penting. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala DPM PTSP Kebumen, seluruh pengusaha di Kabupaten Kebumen untuk mempunyai nomor induk berusaha NIB yang merupakan identitas milik pelaku usaha yang diterbitkan langsung oleh OSS. Sekarang di kami, di Kebumen khususnya, itu sangat mudah sekali perizinan karena kami sudah menggunakan semua aplikasi. Jadi yang namanya izin sekarang itu tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa tidak perlu harus ketemu dengan Bupati, tidak perlu harus ketemu dengan saya, tidak perlu harus ketemu dengan kepala bidang, tugas tidak perlu. Sepanjang dia sudah bisa IT, betul dia punya akun, udah masukkan aja sistem ini sudah lewat buka ininya, silakan masuk. Berapa lama mungkin Pak untuk penerbitan itu Pak? Itu nggak lama, bikin NIB 1-2-3 menit lah, bahkan itu sudah jadi. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Informasi selanjutnya dari LPPL RCL Sukabumi. Mudzakarah Ekonomi Syariah, Bupati Desa Religius Mubarokah wujudkan visi misi Sukabumi. Reporter Tim Liputan Kami TV melaporkan untuk Suara Nusantara. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami membuka webinar Mudzakarah Ekonomi Syariah dan pelatihan peningkatan mutu Satgas Desa Religius Mubarokah secara virtual dari Pendopo Sukabumi Kamis 12 Agustus 2021. Kegiatan yang dilaksanakan bersama para ketua lembaga keagamaan tingkat Kabupaten Sukabumi ini sekaligus memperingati Gebyar Muharram 1443 Hijriah dan Milad Penegakan Syariat Islam PSI ke-19. Dalam arahannya, Haji Marwan Hamami bersyukur adanya terobosan dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai. Ditambah upaya menciptakan Desa Religius Mubarokah ini harus memberikan daya dongkrak yang kuat dalam mempercepat terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin. Adapun 7 desa yang menjadi percontohan Desa Religius Mubarokah ialah Bantar Agung, Kecamatan Jampang Tengah, Mekarjaya, Kecamatan Warung Kiara, Cipendei, Kecamatan Surade, Sukadamai, Kecamatan Cicantayan, Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Pondok Kasolande, Kecamatan Parung Kuda, dan Desa Kecamatan Kadudampit. Demikian disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Pendopo Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Informasi selanjutnya dari Radio 3M Maluku.
Pemprov Maluku dan Universitas Kristen Indonesia Maluku dukung penuh gerakan nasional 1000 startup digital. Roadshow lewat webinar diikuti 1000 peserta. Reporter Viani melaporkan untuk Suara Nusantara. Kegiatan roadshow melalui webinar yang diadakan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dengan Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM 17 Agustus 2021 mendapat antusiasme tinggi. Tercatat lebih dari 1.300 orang yang mendaftar meski yang mengikuti lewat Zoom meeting dibatasi hanya 1.000 orang. Webinar bertajuk Startup sebagai solusi ini adalah bagian dari tahapan Ignition. Sebelum nantinya Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ini akan beranjak ke tahap networking, workshop, Hackspring, Bootcamp, hingga tahapan incubation yang akan menyiarkan inovator-inovator dari kalangan milenial Maluku yang benar-benar serius dalam melahirkan startup digital. Hadir dalam webinar kali ini Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Sony Hendra Sudaryana, Koordinator Startup Digital Kominfo Republik Indonesia, Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Jafet Damamain, Denny Raharjo yang merupakan seorang profesional dan mentor startup digital, serta M. Iksan Tualeka, founder Indo East Network. Webinar ini dimoderatori oleh Elviliana Watopa, Regional Officer Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja atau mengupayakan kegiatan tersebut dapat terlaksana. Semua ini tentu adalah bagian dari upaya kita bersama dalam memajukan daerah ini. Menurutnya situasi ini memang tidak mudah, tapi harus dijalani sambil terus berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Ia menambahkan, namun dibalik setiap kesulitan ada hikmah yang bisa kita petik, antara lain dengan hadirnya berbagai inovasi baru, terutama yang diinisiasi oleh anak-anak muda seiring berkembangnya teknologi informasi melalui produk maupun layanan startup. Ditambahkan, berbagai inovasi yang ada telah menjadi senjata utama startup dalam menjalankan bisnisnya. Namun pada sisi yang lain, inovasi yang dihadirkan tersebut juga turut berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai masalah serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama di saat pandemi yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dalam kesempatan tersebut turut didampingi PLH Sekda Maluku Sadli I, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Samuel Ehuai, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Sartono Pining, dan PLT Biro Umum Setda Maluku David Katayane. Berbagai inovasi yang ada telah menjadi senjata utama startup dalam menjalankan bisnisnya ini. Namun pada posisi yang lain, inovasi yang dihadirkan tersebut juga turut berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai masalah, salah satunya masalah lapangan kerja, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama di saat pandemi yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Kalau adik-adik, anak-anak kita, kaum milenial kita sudah bisa aktif soal ini, tidak perlu lagi orang ke pasar. Lewat digital online-nya saja orang belanja lewat dia. Iya kan? Oh, itu luar biasa sekali. Sekarang saja kita pesan kue, kita pesan apa, itu cukup lewat online. Ini harus direbut. Karena berkompetisi sekarang untuk mendapatkan lapangan kerja tidak lagi sekedar memodalkan saudara kita jadi pejabat lalu kolusi dan nepotisme. Tapi sekarang ini betul-betul bersaing bagaikan onta keluar dari lubang jarum. Tak hanya itu, startup juga dianggap dapat membantu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas ekonomi melalui produk serta layanan berbasis teknologi. Hal tersebut juga didukung adanya peningkatan adaptasi penggunaan teknologi oleh masyarakat secara luas, termasuk kita yang ada di Maluku. Mestinya kita harus jadikan keindahan Maluku ini bagaikan raksasa yang sedang tidur. Kita mesti bangunkan supaya banyak orang datang. Bangunkan dengan cara apa? Dengan cara teknologi. Orang banyak akan datang, sehingga ada sektor jasanya. Hadirnya berbagai inovasi ini juga diiringi dengan kemunculan startup baru di berbagai segmen bisnis. Kini masyarakat tidak hanya mengenal startup pada kategori ride hailing dan e-commerce saja, tapi juga melalui berbagai kategori lainnya seperti fintech, edutech, healthtech, dan agritech, termasuk kategori-kategori lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemunculan berbagai variasi startup tersebut juga tidak terlepas dari transformasi digital di berbagai sektor bisnis. Informasi selanjutnya dari LPPL Radio Abirawa FM Batang.
Di tengah pandemi dengan kondisi serba sulit, Kampung Hijrah bangkitkan semangat hidup para isoman. Reporter Heri Kisyanto melaporkan untuk Suara Nusantara. Pandemi COVID-19 yang belum usai mengharuskan warga yang terpapar virus tersebut menjalani isoman. Hal itu membuat kiprah komunitas Kampung Hijrah makin meluas hingga ke pelosok desa. Tak hanya membagikan makanan gratis di area Kecamatan Batang, namun kini melebar hingga Kecamatan Bandar. Di tengah pandemi dengan kondisi yang serba sulit, Gotama Bramanti bersama seluruh relawan berupaya membangkitkan semangat hidup para isoman. Yang pertama niat kita bahwa di tengah situasi pandemi, yang situasi semua sulit, kita ingin menumbuhkan rasa kepedulian, rasa kebersamaan, bahwa kita di sini, di bangsa ini tidak sendiri, kita ada komunitas yang peduli, ada komunitas yang berbagi, ada komunitas yang membuat orang yang isoman mentalnya enggak. Selain komunitas, ada pula Hasan, Ketua Yayasan FKPB yang terketuk hatinya untuk berkontribusi meringankan beban sesama. Tapi Kampung Hijrah ini memberikan diri saya, terutama perwakilan dari FKPB, terketuk hati saya, bisa teman-teman Kampung Hijrah ini mengadakan atau memberikan sumbangsih kepada teman-teman yang masih. Salah satu donatur yang intensif mendonasikan bantuannya adalah Pudam Sendang Kamulyan. Perumda tersebut mengapresiasi langkah cepat para relawan karena peran mereka dibutuhkan isoman. Saat ini memang itu hal yang sangat ditunggu-tunggu atau dinanti-nanti oleh masyarakat, khususnya yang menjadi apa yang mengalami isoman. Demikian pendengar dan pemirsa, saya Heri Kisyanto, mohon pamit dari Omah Tani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Heri Kisyanto melaporkan. Informasi dari Radio Abirawa FM Batang mengakhiri Suara Nusantara edisi 116. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan. Saya Tama Ramadan. Dan saya Vicky, beserta kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. 76 tahun Indonesia Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebersamaan